warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sumedang. Saya Teja Suryanata Putra dari SMPN 1 Pasek dan rekan saya Iksan Nugraha dari SMP Negeri 4 Pamulihan. Dan rekan saya Ede Dedi Suhara dari SMPN 1 Tomo. pada saat ini kami akan mendemonstrasikan bagaimana coaching pada proses supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iksan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah, kami terbiasa. Maaf mengganggu waktunya Pak Iksan nih. Saya dengarkan Pak Iksan ini mau melakukan proses coaching ya. Ya, betul. Saat ini saya mengganggu waktunya karena ini sebagai observer, saya ingin melakukan dulu praobservasi. Jadi yang ingin kita diskusikan saat ini yaitu tentang rubrik penilaian, diantaranya apakah proses coaching sudah sesuai dengan alur kita. Yang kedua, bagaimana Pak Iksan memberikan pertanyaan berbobot nanti kepada coaching. Dan yang ketiga, apakah coaching bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa untuk melakukan prinsip coaching ketika coaching dilakukan ya. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses aktif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi kayak gitu. Sebelum coaching ada beberapa pertanyaan nih Pak Iksan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Iksan. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada proses coaching nanti, Pak? Oke, terima kasih Pak Teja atas pertanyaan yang pertama ini. Jawabannya itu mungkin ada beberapa, ada tiga yang ingin saya kembangkan kompetensi coachingnya itu, yaitu yang pertama itu presensi, kehadiran penuh ya, kehadiran penuh pada saat coaching. Lalu yang kedua itu mendengarkan secara aktif pada kegiatan coaching itu. Lalu yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu tiga kompetensi yang ingin saya kembangkan ketika pelaksanaan coaching. Baik, Pak Iksan. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, pastinya Pak Iksan punya ini dong, kompetensi mana sih yang secara spesifik ingin dikembangkan nanti Pak Iksan? Sebetulnya secara spesifik itu hampir sama, itu dari tadi yang saya jelaskan, tapi mungkin ada spesifik sekali. Itu yang pertama itu adalah yang tadi, yang poin yang kedua mendengarkan secara aktif Pak. Lalu yang keduanya itu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Jadi spesifiknya itu ada dua. Jadi ya, kompetensi spesifiknya yang pertama mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin seperti itu. Ini pertanyaan terakhir Pak Iksan mungkin ya. Indikator yang bagaimana sih yang diinginkan Bapak pada proses coaching nanti Pak? Pada saat proses coaching yang ingin saya dapatkan itu ya, yang paling utama itu adalah si coachingnya itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia punya gitu. Lalu juga mendapatkan strategi langkah-langkah yang akan dilaksanakan nanti. Seperti itu Pak, secara umumnya seperti itu. Baik Pak Iksan, terima kasih. Jadi itu indikatornya, dan selamat melakukan coaching ya. Dan sampai jumpa juga nanti di pasca observasi. Setelah observasi mungkin ya. Baik, terima kasih. Selamat melakukan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Edet? Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Ini nih, pada kali ini kita akan melaksanakan coaching ya. Nanti dalam kegiatan coaching ini kita akan membahas satu hal mungkin yang permasalahan dari Pak Edet sendiri. Nah, kira-kira apa sih permasalahannya Pak? Apa yang akan kita bahas pada kali ini? Jadi begini Pak, saya itu punya satu permasalahan seorang murid saya gitu ya. Awalnya sih dia itu cukup baik, rajin gitu ya. Nah, akhir-akhir ini dia itu jadi sering bolos Pak. Jadi permasalahannya akhir-akhir ini mungkinnya, jadi tidak nggak lama gitu. Iya, tidak dari awalnya. Awalnya sih cukup rajin, cuma akhir-akhir ini 2 bulan terakhir ini ya sering bolos dan akhirnya prestasinya pun menurun. Seperti itu. Jadi mungkin ada berbagai permasalahan dalam eksternalnya ataupun internalnya
Iya, mungkin seperti itu kemungkinan Pak. begitu. Nah, yang ini saya tanyakan terlebih dahulu Pak, ini kan kita dalam rangka coaching nih. Iya. Apa sih yang ingin Bapak dapatkan nih dari percakapan kita kali ini? Ya, tentunya saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini, Pak, agar murid saya ini bisa kembali rajin gitu dan kembali punya prestasi lagi. Tentunya seperti itu mungkin Pak ya. Nah, permasalahan kali ini kayaknya dari sekolah-sekolah juga ada seperti itu Pak ya. Iya. Lalu selanjutnya yang ingin saya tanyakan itu mungkin dalam proses proses penanganan atau solusi yang ingin Bapak laksanakan itu mungkin ada hambatan Pak nih. Ya. Tentunya ada hambatan nih. Hambatan apa sih Pak yang akan Bapak dapatkan kira-kira demi mencapai tujuan tersebut, demi mencapai atau memberikan jalan keluar dari permasalahan yang Bapak punya ini seperti itu? Iya, hambatannya sih itu kadang memang datang dari siswanya sendiri gitu, atau misalnya kan anak itu sudah saya panggil gitu ya, sudah saya nasihati, ya biasa bangun-bangun, iya tidak akan mengulangi. Nah, tapi beberapa hari, beberapa minggu itu kemudian malah bolos lagi gitu, mengulang lagi kesalahan yang gitu. Mungkin harus ada secara berkesinambungan mungkin Pak penanganannya seperti itu. Lalu seiring dengan solusi atau hambatan tadi, mungkin ada beberapa usaha Pak yang ingin Bapak laksanakan. Yang ditanyakan ini adalah usaha apa sih Pak yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan atau mungkin jalan keluarnya tersebut? Mungkin usaha yang akan saya lakukan itu dengan menggunakan teori segitiga restitusi itu Pak. Betul. Segitiga restitusi penanganan secara langsung ya, secara individu mungkin Pak ya. Iya. Lalu apa lagi sih Pak? Support dari siapa saja yang ingin Bapak dapatkan? Mungkin tidak bekerja secara sendiri juga mungkin Pak. Ada support dari orang lain. Iya. Seperti dari siapa saja? Yang terakhir tentunya dari wali kelas Pak. Kelas, kemudian dari guru BK. Iya. Oh, dari orang tua juga mungkin ya? Dari orang tua anak juga tersebut. Jadi secara umum asetnya itu banyak yang dilibatkan. Oke. Baik Pak, terima kasih. Bagus sekali apa yang akan Bapak laksanakan dari permasalahan itu. Mungkin yang selanjutnya, kapan ini direalisasikan kira-kira? Ini akan sesegera mungkin Pak. Besok lusa atau lusa saya akan laksanakan ini Pak. Oke, nanti saya tunggu ya Pak ya. Nanti dalam beberapa minggu depan atau 2 minggu ke depan kita akan bertemu lagi, kita akan membahas lagi hasilnya seperti apa. Yang terakhir, mungkin pertanyaan terakhir dari saya kali ini, apa yang Bapak dapatkan dalam percakapan kita kali ini? Ya, tentunya saya bisa sedikit mendapatkan pencerahan Pak untuk bisa mencari solusi dari permasalahan siswa ini, permasalahan murid saya ini Pak. Oke, terima kasih. Bagus sekali apa yang kita sampaikan. Semoga apa yang kita obrolkan kali ini mendapatkan solusi yang baik Pak. Ya, amin. Terima kasih. Ya, segitu yang bisa kita laksanakan coaching pada kali ini. Terima kasih Pak Edet. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iksan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana proses coachingnya Pak Iksan? Alhamdulillah terjalin kemitraan dengan Pak Edet. Alhamdulillah. Baik Pak Iksan, sesuai dengan obrolan awal, nanti setelah observasi dilakukan, kita akan melakukan pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Iksan terkait hasil observasi saya ketika melakukan coaching. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oh ya, alhamdulillah pada saat coaching dengan Pak Edet, alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak. Segala sesuatunya berjalan dengan baik dan akhirnya itu sebagai coachnya itu mendapatkan solusi Pak dari permasalahan yang dia punya gitu. Jadi intinya ke sana Pak. Karena memang indikator yang paling utama itu adalah mendapatkan solusi dan langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan itu. Jadi seperti itu Pak. Terima kasih Pak Iksan, dan saya mau menyampaikan catatan observasi saya. Yang pertama, catatan saya berdasarkan observasi saya, yang pertama proses coaching yang dilakukan oleh Bapak sudah berjalan dengan baik. Yang kedua,
proses alur juga sudah sesuai dengan alur tirta, Pak. Dan yang ketiga, bagaimana Bapak sebagai coach sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan yang keempat, berdasarkan pengamatan saya, proses coaching yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan ketiga prinsip coaching. Satu pertanyaan lagi Pak nih sebelum diakhiri, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching yang dilakukan, Pak? Oke, khususnya saya sebagai coach kemarin ya, intinya adalah yang paling utama adalah lebih memahami kembali alur-alur tirta, gitu ya, tujuan, indikator, lalu juga rencana aksi dan juga tanggung jawabnya itu, sehingga saya bisa melaksanakan coaching ke depannya itu lebih baik lagi. Mungkin itu seperti itu Pak, yang paling utama menurut saya. Terima kasih Pak Iksan. Oke, Selamat sudah melakukan coaching dengan baik. Oke, sama-sama. Sampai jumpa di lain waktu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya ingin melaksanakan praobservasi dulu, kan nanti akan melaksanakan coaching ya. Iya. Coaching. Nah, sebelum coaching ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan di dalam hal observasi nanti gitu ya. Yang akan didiskusikan pada kali ini adalah mengenai rubrik penilaian. Di mana rubrik penilaian itu ada beberapa hal Pak. Apakah nanti Bapak sudah sesuai dengan alur tirta nanti dalam coachingnya? Lalu yang kedua, bagaimana Bapak itu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching nanti. Lalu yang ketiga itu adalah bagaimana coachingnya sendiri itu juga bisa menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga dalam prinsip coaching nanti ada kemitraan yang didapat, lalu juga ada proses kreatifnya juga, dan juga ada memaksimalkan potensinya, seperti itu Pak. Nah, yang ini saya tanyakan pada kali ini, yang pertama itu adalah kompetensi apa Pak? Kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan nanti? Ya, terima kasih Pak. Ya. Tentunya yang pertama yaitu mengenai esensi ya Pak, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi tiga ya, presensi, kehadiran secara penuh, secara full, lalu mendengarkan secara aktif, lalu yang juga ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya Pak. Dari yang tiga Bapak jelaskan tadi, kompetensi mana sih secara spesifik gitu, secara khusus yang ingin Bapak kembangkan? Ada dua Pak. Yang pertama itu mendengarkan aktif itu Pak. Kemudian yang kedua memberikan pertanyaan berbobot. Oke, jadi dua secara khusus mungkin ya, seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Lalu yang selanjutnya, terakhir Pak, yang ingin saya tanyakan dulu adalah indikator yang seperti apa Pak, yang bagaimana yang diinginkan Bapak nanti dalam proses coaching? Saya tentu ingin si coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin nanti dalam proses coaching semoga berjalan lancar. Jadi nanti akhirnya juga coach bisa menemukan langkah-langkah yang akan dia laksanakan pada permasalahannya itu. Terima kasih Pak. Nanti kita ketemu lagi dalam proses pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Teja. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Alhamdulillah. Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Terima kasih, baik juga Pak. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan observasi ya Pak. Baik Pak. Dalam kegiatan ini kira-kira permasalahan apa nih yang akan kita diskusikan? Ya, terima kasih Pak. Jadi begini, saya punya satu permasalahan dengan satu peserta didik saya. Bagaimana dia itu sangat pasif sekali Pak dalam belajar di kelas. Dia tidak mengikuti instruksi, bahkan hanya diam saja di kelas Pak. Gitu Pak. Jadi untuk mengatasi permasalahan itu nih, apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan ini? Ya, yang saya ingin dapatkan dari percakapan kita ini Pak, mudah-mudahan dengan
kita bercakap-cakap, saya bercakap-cakap dengan Bapak, saya bisa menemukan solusi bagaimana agar siswa tersebut bisa aktif ya, Pak. dalam belajar, Pak. Kemudian nih dalam untuk mencari solusi itu tentu ada hambatan atau tantangan yang akan Bapak hadapi untuk mencapai solusi dari permasalahan tersebut. Apa nih kira-kira? Baik Pak, terima kasih. Yang saya temukan ada beberapa hambatan dari anak itu kenapa dia tidak bisa belajar aktif. Yang pertama, siswa tersebut sangat pemalu, Pak. Dia sangat unconfident, tidak percaya diri, sehingga bukan hanya dalam pelajaran saya saja, ternyata dalam pelajaran lain pun sama. Siswa tersebut sangat pasif. Nah, itu hambatannya. Jadi siswa tersebut memiliki rasa percaya diri yang sangat rendah. Gitu, Pak. Oke, kemudian yang ketiga nih tentunya ada usaha-usaha nih untuk mendapatkan solusi dari permasalahan. Nah, kira-kira usaha apa nih yang akan Bapak lakukan untuk mencapai solusi dari permasalahan itu? Baik Pak, ada beberapa hal yang saya rencanakan bagaimana anak tersebut bisa mengikuti pelajaran, intinya bisa mencapai tujuan pembelajaran, Pak. Ya. Jadi rencananya saya akan memanggil anak itu untuk berbicara empat mata dengan melakukan budaya positif, tapi tidak langsung memanggil. Jadi rencananya pulang nanti anak itu dipanggil dan kita berdiskusi bersama untuk saling curhat dengan anak itu. Ya, itu ada beberapa langkah ya Pak. Ya. Ada tidak strategi lain Pak untuk hal lain, strategi yang lain untuk menangani masalah itu, mencari solusi itu? Ya, strategi lain hasil dari percakapan nanti mungkin saya akan berdiskusi dengan guru BP bagaimana memecahkan masalah anak seperti ini. Oke, gitu Pak. Nah, berikutnya kira-kira nih untuk mensupport hal ini yang Bapak perlukan dari siapa saja nih Pak? Ya tentu, yang pertama yang support yang saya perlukan dari pimpinan sekolah, Pak, Ya. dari wali kelas, dan tentunya dari BP, guru BP sebagai konsultan di sekolah. Berikutnya, kapan kira-kira ini akan Bapak lakukan, akan Bapak laksanakan? Rencananya besok Pak, besok hari Kamis. Iya. Kebetulan pelajaran terakhir di kelas dia. Rencananya saya akan meminta tolong dia untuk membawakan barang saya karena banyak yang harus dibawa ke ruangan saya. Nah, setelah di ruangan baru saya melakukan diskusi dengan anak itu, dan hasilnya setelah hasil diskusi baru dibicarakan dengan guru BP. Jadi pertemuan kita ini, diskusi kita ini kira-kira nih hal apa yang bisa Bapak dapatkan? Ya. Terima kasih Bapak diskusinya. Yang saya dapatkan sekarang yang pertama alhamdulillah saya sudah punya solusi yang akan dilakukan. Yang kedua, saya merasa mendapat dukungan nih Pak dari rencana-rencana solusi yang ingin saya lakukan. Itu Pak yang saya dapatkan. Oke, terima kasih Pak Teja, selamat melaksanakan. Sampai bertemu lagi nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Den? Alhamdulillah, Alhamdulillah Pak, kita sehat. ketemu lagi ya. Ya. Seperti yang kita rencanakan setelah pra-observasi waktu itu, Ya. kita akan melaksanakan kegiatan yang kembali ngobrol kembali pasca observasi. Yang ingin saya tanyakan itu hanya beberapa Pak. Mungkin dari hal ini apa saja sih Pak yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan Bapak ya pada waktu itu? Alhamdulillah Pak, jadi pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Kemudian saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Oke, terima kasih mungkin itu ya jawabannya di mendapatkan solusi. Ya. Catatan dari saya mungkin setelah kita melaksanakan observasinya juga proses coaching itu sudah berjalan baik Pak. Alhamdulillah proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, alhamdulillah, dan sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga coachingnya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan. Lalu juga yang terakhir itu Bapak sudah
dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching, Pak. Ya. Yang terakhir sekali yang ingin Ya. saya tanyakan sebelum itu, Pak, kompetensi apa lagi sih, Pak, yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan setelah coaching yang Bapak laksanakan waktu itu? Sih Pak, jadi dalam hal ini saya ingin bisa lebih memahami lagi dalam hal alur tirtanya itu Pak. Jadi sehingga bisa melaksanakan coaching ini menjadi lebih sempurna lagi, lebih baik lagi itu. Oke, jadi ada proses kembali ke depan gitu ya, Iya, seperti itu. Terima kasih Pak atas perhatiannya. Pertemuan ini mungkin nanti ada lagi pertemuan yang lain. Ya, Semoga sukses Pak. ya. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Sama. Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Teja. Waalaikumsalam. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bapak juga? Alhamdulillah juga baik ya Pak. Ya. Ini Pak Teja kan mau melaksanakan coaching ya Pak? Betul betul Pak. Melaksanakan coaching. Nah, sebelum melaksanakan coaching tentunya ada sebuah beberapa pertanyaan yang harus disiapkan ya Pak. Betul betul. Nah, seperti apakah ini alurnya sudah sesuai dengan alur kita, gitu kan ya? Betul. Lalu bagaimana mengungkapkan pertanyaan yang berbobot pada si coachingnya, Ya. kemudian bagaimana coach itu menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan oleh kita, gitu kan ya? Dan kemudian juga jangan lupa prinsip coaching ya Pak, seperti prinsip kemitraan, Betul. kemudian prinsip memaksimalkan potensi, prinsip menggali potensi itu ya Pak. Betul betul Pak. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada pertanyaan kompetensi coaching yang seperti apa nih yang ingin Bapak gali, ingin Bapak pertanyakan, ya, kembangkan gitu. Ya, terima kasih Bapak. Ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching nanti. Yang pertama presence, yaitu kehadiran penuh. Kompetensi yang kedua yaitu mendengarkan dengan aktif, dan kompetensi yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Kemudian kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi itu apa? Ya, untuk kompetensi spesifik yang ingin diobservasi ada 2 kompetensi dari 3 kompetensi itu. Yang pertama kompetensi mendengarkan aktif Pak, Ya. dan yang kedua kompetensi untuk memberikan pertanyaan berbobot. Ya. Nah, kemudian satu lagi indikator yang bagaimana nih yang diinginkan Bapak pada saat melaksanakan proses coaching nanti. Ya. Terima kasih Bapak. Pada saat proses coaching nanti, indikator yang saya inginkan yaitu bagaimana coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dimiliki oleh coach itu sendiri Pak. Mungkin itu Pak. Ya, nanti akan dilaksanakannya kapan Pak? Ya, ini dilaksanakan besok Pak. Ya, terima kasih. Selamat melaksanakan dan Ya, siap. sampai jumpa lagi nanti di sesi berikutnya ya Pak. Siap Pak. Terima Siap. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum Pak Iksan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Oh iya, katanya ada beberapa hal yang ingin Pak Iksan obrolkan ini dengan saya. Oh iya, ini dalam proses coaching ini mungkinnya ada satu hal yang ingin saya bicarakan Ya, dalam proses pembelajaran di sekolah. Kelas saya itu kan guru itu berbagai karakter Pak. Namun dalam kegiatan pembelajaran yang saya perhatikan itu adalah metode dan modelnya itu aja. Gitu, seperti apa bukan banyak sekali. Yang saya perhatikan adalah metode ceramah itu terus dilaksanakan. Belum ada model-model atau metode yang kreatif dan inovatif seperti itu. oh iya, baik Iksan. Sebelum berlanjut nih, sebetulnya apa sih yang diinginkan Pak Iksan hasil dari percakapan kita ini? Oh iya, sebetulnya yang ingin saya dapatkan dalam proses percakapan pada kali ini adalah solusi, Pak. Solusi yang ada dalam permasalahan saya, mungkin beberapa atau satu solusi yang jitu dalam proses permasalahan ini. Jadi mudah-mudahan percakapan kita ini nanti Bapak bisa menemukan solusi
dari permasalahan yang Bapak miliki terkait pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru. Mungkin itu Pak ya. Seperti itu. Mohon. Nah, kira-kira nih Pak nih, kalau di level berapa nih? Kalau angka dari angka 1 sampai 10, ada di level berapa sih sebetulnya guru-guru yang menurut Pak Ihsan ini dengan pembelajarannya? Kalau saya lihat, memang di sini guru di sekolah saya itu tidak terlalu banyak, Pak. Tapi tidak semua juga, gitu. Tidak semua Ya. juga yang hanya seperti itu saja mengenai metode ceramah. Mungkin yang bisa saya poin itu adalah mungkin di level 5 atau 6, Pak, seperti itu. Di level 5 atau Iya, 6 iya, ya? mungkin seperti itu. Mungkin yang diinginkan Bapak ini kira-kira di level berapa sih sebetulnya? Yang saya inginkan tidak sempurna amat, Pak. Tidak sampai 10 gitu. Iya. Itu mungkin sampai 8 atau 9 saja. Ada beberapa poin peningkatan gitu, dari 6 sampai ke 9 saja. Iya. Baik Pak Ihsan nih, kira-kira dari tujuan Pak Ihsan yang ingin dicapai, hambatan apa saja nih yang ditemukan oleh Bapak? Karena memang saya itu baru, Pak, baru beberapa tahun di sekolah ini. Mungkin ada istilah, saya junior, masih junior, ada istilah kagok dalam proses penyampaian diskusi nanti dengan teman-teman, seperti itu mungkin hambatan. Dan juga hambatan secara internal dari diri gurunya itu sendiri, mungkin memang sudah terbiasa seperti itu, Pak. Jadi apabila mendapat ini mungkin agak lama gitu, untuk membuat model-model atau metode yang baru gitu, seperti itu. Ya, jadi hambatannya Bapak merasa canggung ya Pak, Ya, karena mungkin guru seperti baru. itu, ya. Terus yang kedua sudah terbiasa. terbiasa guru-guru Jadi itu. kalau ada model atau metode yang ingin baru dikembangkan, berasa susah seperti itu. Baik. Kira-kira apakah Bapak punya gambaran nih usaha apa yang akan dilakukan kira-kira untuk mencapai tujuan Bapak ini? Dalam hal ini usaha yang paling utama itu adalah komunikasi, Pak, kolaborasi. Dalam hal ini mungkin nanti ada, kan di sekolah itu ada kombel ya, kelompok belajar. Betul. Nah, dalam kombel itu, dalam proses pemanfaatan kegiatan dalam kombel itu mungkin bisa di sana gitu, seperti itu. Dalam proses membagi praktik baik dan sebagainya, pembahasan model dan metode yang baik, seperti itu, Pak. Bisa. Jadi Pemanfaatan rencananya kombel. dengan memanfaatkan Iya, betul. kombel yang ada Pak ya. Betul, seperti itu. Kira-kira kapan Pak Ihsan bisa melakukannya? Kebetulan kombel itu satu bulan itu 2 kali, Pak, pada hari Jumat. Mungkin kebetulan hari ini kan hari Kamis ya, Pak. Betul. Nah, jadi besok saya rencanakan itu sudah mulai dibuka dalam hal pelaksanaan kombel. Di dalam kombel itu kita pelaksanaan praktik baiknya seperti apa, model dan metodenya itu seperti apa, tidak hanya ceramah saja, seperti itu. Jadi rencananya Cepatnya besok. ya rencananya hari Jumat di Iya. pertemuan kombel akan mulai dilakukan. Betul sekali. Baik Pak Ihsan nih, Ya. kira-kira apa sih yang Pak Ihsan dapatkan dari obrolan kita ini Pak? Banyak sekali, Pak, yang didapatkan. Jadi saya punya solusi langkah-langkah yang akan saya laksanakan nanti gitu. Jadi model atau metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif itu bisa kita pelajari bersama nanti di sekolah dan juga kita laksanakan dalam proses pembelajaran. Alhamdulillah Ya. sudah menemukan solusi Pak ya. Ya, betul. Mudah-mudahan besok sudah mulai melakukan apa yang akan direncanakan Pak ya. Betul sekali. Terima kasih Ya. Pak Ihsan karena saya juga nih waktunya masuk kelas. Siap. Sampai Sama. jumpa besok Pak ya. Ya. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Teja. Waalaikumsalam Ya, Pak Eden. jumpa lagi ya. Ya, siap, Pak. Pak Teja ini kan sudah melaksanakan observasi ya Pak. Betul, betul. Jadi ini ada dua buah pertanyaan dari masa observasi ini. Baik. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat Bapak melaksanakan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan waktu observasi itu? Ya, baik Pak. Alhamdulillah coaching yang dilaksanakan berjalan dengan lancar dan alhamdulillah coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahan coach itu sendiri Pak. Ya, lancar ya Pak observasinya. Alhamdulillah Pak. Ya,
jadi ini saya ada beberapa catatan ya Pak ya. Ya, siap. Alhamdulillah pada proses coaching yang sudah Bapak lakukan itu berjalan dengan baik. Kemudian proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coach itu bisa memberikan solusi dari permasalahannya. Dan juga catatan yang terakhir sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Ya, Alhamdulillah. terima Sukses kasih, ya, Pak. Pak. Dan kemudian satu lagi pertanyaan yang terakhir, Baik, Pak. kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang sudah dilakukan? Ya, terima kasih Pak. Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya lebih memahami alur Tirta sehingga dalam melaksanakan coaching itu bisa dilaksanakan dengan lebih baik lagi Pak. Ya, Mungkin itu Pak. ya, ya sudah. Terima kasih. Berarti semuanya sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Sukses selalu ya Pak ya. Terima kasih, Oke, Pak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.